sebagian besar orang saat ini sudah tahu sosok perempuan fenomenal satu ini. Bunda Korla yang sekarang bukanlah Bunda Korla yang dulu. Bunda Korla yang dulunya hanya perantau yang mengadu nasib di negeri Jerman, kini memang sudah semakin Indonesia, terkenal khususnya di pasca Jakarta. viral lewat Bunda media Korla sosial. pun mendatangi rumah Namun Raffi meski Ahmad tubuhnya dan dan Nagita pekerjaannya Slavina. ada di Jerman, Bunda Korla tak pernah melupakan orang-orang terdekatnya, terutama keluarga, sehingga terus mencari cara untuk membantu ketika pulang balik ke Indonesia. Tak heran, bukan hanya membantu sang almarhum kakak dan melakukan ziarah ke makam sang ibu. Begitu pulang ke Indonesia, Bunda Korla pun berencana untuk berziarah ke makam almarhum Olga Syahputra. Artis yang dulu pernah akrab melewati suka dan duka ketika Bunda Korla masih berada di ibu kota. Lantaran kisah cintanya yang sangat menyedihkan hingga mendapat julukan sad boy. Ini jagat maya seolah terbawa oleh kegalauan seorang remaja asal Gorontalo bernama Fajar. Pada awal kemunculannya, dalam sebuah video, Fajar menceritakan kegagalan cintanya dengan sang kekasih sambil menangis menyanyikan lagu galau di sebuah pertigaan jalan. Fajar mengaku kala itu menangis karena perjuangannya untuk sang kekasih yang mendua berakhir sia-sia, bahkan sampai patah hati. Fajar sad boy pun semakin dikenal publik, bahkan warawiri menjadi bintang tamu di televisi. Namun sebelum itu, Fajar pun menceritakan perjuangannya yang memang sudah cukup lama bergelut sebagai konten kreator. Menerima endorse berbagai produk, Fajar mengaku gaji pertama yang ia terima sebesar Rp100.000. Kini kesedihan Fajar pun berubah menjadi berkah. Selain kisah cintanya yang penuh kepiluan, Fajar juga viral lantaran terkait asal-usul keluarganya. Ya, dalam konten bersama Denny Cagur, Fajar menjawab siapa yang tertua dari keempat bersaudara di rumahnya. Adalah ayahnya. Hal itu pun menuai reaksi warganet yang terpingkal-pingkal mendengar jawaban Fajar tersebut. Tak hanya diundang sebagai bintang tamu di televisi, Fajar pun kini kerap kali diundang ke konten podcast atau vlog para konten kreator kenamaan tanah air. Bahkan ia selalu berhasil meraih penonton dalam jumlah yang sangat besar. Fajar anak berapa? Ketiga. Dari berapa bersaudara? 4. 4 bersaudara. Yang paling tua siapa? Bapak saya yang pertama. Bapak? Enggak, Fajar kan anak ketiga. Iya. Dari 4 bersaudara. Yang paling tua? Yang paling tua di antara bersaudara 4 ayah saya. Bapak saya. Enggak, bapak kan enggak. Nih, saya anak kedua dari 5 bersaudara. Yang paling tua kakak saya. Nah, Fajar anak ketiga dari 4 bersaudara. Yang paling tua? Bapak yang pertama dulu. Kan bapak yang paling tua di rumah tangga. Iya, bapak kan nggak dihitung. Yang dihitung anak. Kalau 4 tuh berarti yang dihitung anak-anaknya aja. Bapak nggak dihitung. Kalau di situ ada kakek, yang paling tua ya kakek. Oh iya, kakek. Kan 4 bersaudara. Kan 4 bersaudara nih, Fajar. Siapa aja namanya? Yang paling besar Saya siapa? Paling besar. Yang paling tua nih? Ini tante yang paling gede, besar, gemuk badannya. Besar badannya, gemuk gini. Iya, enggak, maksudnya nih. Nama-namanya, kita ngomongin nama ya, iya. nama. Fajar punya adik? Ada. Siapa namanya? Itu yang terakhir. Iya, adik Fajar siapa namanya? Adelia Labarjo. Adelia Labarjo, terus Fajar? Fajar ini? Iya, Fajar. Terus di atasnya Fajar? Febrianti Labarjo. Kakaknya Fajar lagi? Nova Labarjo. Nah, berarti yang paling kecil nih, yang paling tua nih Nova, bukan bapak. Tapi kan bapak yang paling tua di antara kita bersaudara 4. Berarti yang paling tua yang kakak Fajar yang tadi. Bapak emang yang paling tua di rumah. Nah, kalau saya nanya anak yang paling tua, saya berarti kakak yang pertama yang paling tua. Kakak-kakak Fajar, tahu nggak Fajar sering galau gini, sering nangis? Iya. Nasihat apa yang mereka kasih tahu ke Fajar? Fajar, lu tuh nggak usah galau aja deh. Nggak bagus galau. Terus saya bilang, kalian kan cewek. Kan saya kan bersaudara 4. Saya sendiri laki-laki. Saya anak yang ketiga. Paling... Berarti ada cewek, kakak 2 cewek? Iya.
Oh. Pertama kali Fajar main ke Jakarta? Iya. Pertama kali naik pesawat? Iya. Gimana naik pesawat pertama? Enak? Iya. Apa? Takut nggak sih Fajar waktu naik pesawat tadi? Takutnya itu keombakan. Ombak? Nggak ada ombak, kan di langit. Masa di pesawat ada ombak? Awan. Ombak apa yang dirasain di pesawat? Seperti naik kapal gitu, ketabrak ombak gitu. Tang, tang. Itu awan, gumpalan awan. Itu turbulence juga. Yang kadang pesawat turun, naik lagi gitu. Iya. Buat pacar. Judulnya? Ain. Ain. Ini lagu lu buat waktu lu masih pacaran atau udah putus? Udah putus. Udah putus, udah sakit hati. Iya. Coba nyanyiin dong. Kayak gimana sih lagunya? Dari awal Oktober WhatsAppku tak dibalas, tapi hanya dibaca. Seakan kau tak menghargai. Kalau kau memang sayang, hargai perjuanganku. Tak selamanya indah, setidaknya perjuanganku dihargai. Kalau sudah bosan bilang saja, cinta tak selamanya. Habis. Oh, udah habis. Ya, putar dia nih. Iya, Pak Uti. Dia sama Andre meja tahu. Sama Ambil. 4 hari sudah presenter sekaligus artis serba bisa Indra Bekti menjalani perawatan atas sakit yang dideritanya. Dan baru-baru ini, pengakuan istri Indra Bekti Aldila Jelita tentang rencana penggalangan dana untuk sang suami menuai beragam reaksi publik. Ada yang setuju, tapi tak sedikit pula yang justru mempertanyakan maksud dibalik penggalangan dana tersebut. Ironisnya, Dila justru ramai mendapat komentar miring dari netizen. Bagaimana tidak? Dikenal sebagai sosok yang pekerja keras, bahkan hanya sering istirahat 3 jam sehari, rupanya membuat publik kian berekspektasi tinggi. Apa yang membuat Dila justru berucap ingin melakukan penggalangan dana untuk kesembuhan sang suami. Kita lagi berat karena kita lagi usahain banget saat ini. Kayaknya aku mau membuka penggalangan dana gitu untuk Mas Indra, karena yang tampaknya akan 20 hari ke depan Mas Bekti itu akan di sini gitu. Jadinya biayanya udah sangat besar di hari keempat ini. Iya, boleh jadi apa yang dilakukan Dila itu adalah salah satu upayanya untuk mencari dukungan demi kesembuhan suami tercintanya. Meskipun pada akhirnya kini ia justru banjir komentar miring dari warganet. Berapa di antaranya menyayangkan Aldila yang nyatanya tak berusaha lebih. Melihat kondisi Aldila serta profesi Indra Bekti, sejumlah netizen justru menyarankan agar wanita tersebut menjual sejumlah aset-aset berharga sebelum akhirnya meminta donasi pada publik. Melihat aset-aset berharga Indra Bekti, memang cukup masuk akal jika netizen berteriak demikian di dunia maya. Indra Bekti bahkan punya sebuah rumah minimalis yang baru dibelinya dengan harga mencapai 2 miliar rupiah. Tak hanya itu, selain penghasilan dari dunia hiburan, ia juga punya kerajaan bisnis sendiri yang mencakup kulineran, fashion, entertainment, travel, dan bahkan punya sekolah public speaking sendiri. Menariknya lagi, semua aset-aset berharga itu hingga saat ini masih aktif berjalan. Lantas akankah baik Dila atau keluarga Indra Bekti akan memindahkan Bekti ke rumah sakit lainnya? Lantaran tak kuasa melihat hujatan dari netizen dan demi keamanan keuangan mereka. Bukan salah Indra Bekti, istrinya pun tak patut dicemoohkan. Niatnya sungguh mulia demi kesembuhan sang suami. Tapi apa daya, netizen seperti tersulut emosi
Lantaran waktu penggalangan yang begitu cepat, betapa tidak. Baru 4 hari dirawat di rumah sakit, sang istri sudah mengeluarkan pernyataan ingin menggalang dana.